Kali ini saya akan berbicara tentang kebiasaan dalam peringatan G30S. Sudah 10 tahun saya mengenal peristiwa G30S. Setiap tahun menjelang 30 September, pemberitaan di media dipenuhi dengan isu komunisme dan kebangkitan PKI. Film pemberontakan G30S PKI yang tidak sepenuhnya menggambarkan peristiwa G30S diputar di mana-mana tanpa diimbangi narasi yang bijaksana. Diskusi-diskusi publik dalam acara TV juga banyak dilakukan dengan tema-tema kebangkitan komunis dan PKI. Poster-poster dengan konten peristiwa G30S juga banyak beredar di sosial media. Yang sangat disayangkan adalah ketika konten-konten peringatan G30S itu serat dengan makna kebencian, kekerasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan kebangkitan PKI dan komunis. Terlebih lagi jika tanggal 30 September berdekatan dengan agenda pemilihan umum, akan banyak tokoh publik muncul di sosial media untuk menyuarakan isu PKI dan komunis. Dan tidak jarang juga isu PKI dan komunis digunakan sebagai alat pertarungan wacana antar kelompok politik. Kebiasaan-kebiasaan peringatan G30S yang semacam itu tidak mendidik dengan bijak generasi muda. Justru peringatan dengan narasi-narasi kebencian, dendam, dan penghujatan itu akan menanamkan cara berpikir yang sentimen. Bagi mereka yang tidak banyak tahu tentang sejarah ini, mereka dengan mudah akan terbawa isu kebencian dan ketakutan terhadap kebangkitan PKI dan komunis. Akhirnya yang ada hanyalah kekhawatiran. Mereka hanya tahu bahwa komunis itu anti agama dan PKI pelaku pembunuhan Dewan Jenderal yang harus diberhangus keberadaannya. Tanpa mereka ketahui dengan jelas apa itu komunis, apa itu PKI, dan apa itu gerakan 30S. Lalu, sampai kapan kita akan terus bergelut dengan ketakutan, kebencian, dan kekhawatiran akan kebangkitan PKI dan komunis? PKI sebagai partai komunis tidak akan pernah bangkit selama undang-undang tentang pelarangan PKI dan komunis tetap ada. Dan secara teoritis, ideologi komunis telah hancur dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Lalu apalagi yang perlu kita takutkan dengan PKI dan komunis? Yang ada hari ini hanyalah prasangka-prasangka dan ketakutan-ketakutan akan dendam masa lalu. Ingin saya katakan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia, marilah bijak dalam melihat sejarah, karena generasi muda adalah generasi yang di masa depan akan membawa bangsa ini pada kemajuan atau bahkan pada kehancuran. Jika kita bijak hari ini dan lebih cermat melihat sejarah bangsa, kita akan bisa menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar di kemudian hari. Tapi jika kita tetap meneruskan tradisi kebencian, dendam, dan ketakutan yang selama ini terus berulang, maka kita akan terus menjadi bangsa yang berada di bawah ancaman konflik laten di masa depan. Kita harus tetap memperingati peristiwa G30S, namun tidak untuk membangkitkan rasa takut dan kebencian, tetapi untuk membangkitkan rasa kebijaksanaan. Agar kita bijak dalam melihat sejarah, maka janganlah punya motivasi untuk membela A atau B, putih atau hitam, tapi lihatlah dengan kritis bagaimana semua peristiwa itu terjadi dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk bisa kritis, kita perlu mengumpulkan banyak sumber bacaan. Jangan hanya karena satu sumber kita jadi merasa punya pemahaman yang paling benar dan membatalkan yang lain. Hati nurani kita masing-masing yang tahu apakah kita sudah bijak atau tidak, apakah kita sudah cukup sumber atau tidak. Hentikan kebiasaan melebeli orang lain dengan stigma negatif hanya karena ia berbeda kelompok atau jalan pikiran. Karena justru kebiasaan itulah yang bisa memecah belah persatuan bangsa ini. Generasi muda harus mau merubah cara pandang lama terhadap peringatan peristiwa G30S. Generasi muda harus melek sejarah lewat pembacaan literasi yang kuat, bukan hanya mendengar dari sumber-sumber sepihak. Sehingga kita bisa menilai sebuah peristiwa dengan bijaksana dan memperingati peristiwa G30S dengan bijaksana dan positif.